ikutin, usolli ad-duha. Sekarang kalau pertanyaannya, ad-duha itu apa? Waktu antara, iya kan? Sekarang kalau kita misalnya saya sholat waktu antara zuhur, terbit matahari dengan zuhur, duha nggak disebutnya? Iya, duha disebutnya. Tapi kalau kita sebutin di dalam niatnya seperti itu, jadi benar nggak? Jadi nggak benar. Kenapa? Karena di sini dikatakan, imma bimastuhirobihi, sebutannya dengan yang udah masyhur, jangan nanti bikin-bikin lagi udah. Kalau duha ya udah sebut duha. Kalau tarawih ya udah sebut tarawih. Usolli tarawih. Tukat tarawih wa duha wal witri, salat witir sebut sebagai salat witir, usolil witro. Salat witir kan termasuk salat rawatib juga. Dia masuk bagian dari rawatib, tapi nggak kemudian gitu misalnya usolli rawatiba ba'dal qobliyatil isya. Benar nggak nih? Misalnya mau maksain, iya witir itu mau witir, enggak, udah jangan diganti, udah usolli witro, udah saya sholat sunnah witir, saya sholat sunnah witir. Tuh, jadi kenapa? Karena nama yang sebutan yang masyhurnya ya seperti itu, udah jangan diganti-ganti lagi. Atau bil idofah, atau cara menentukannya adalah dengan idofat. Contoh yang dengan idofat, id, sholat id. Id ini ada idul fitri, ada idul adha. Nah mesti diidofatin tuh. Usolli al-ida, aku sholat hari raya. Sah gak nih? Nggak sah, kenapa? Karena ini bukan yang karena mastuhiro udah nih, ini bukan yang masyhurnya, tapi apa? Ini mesti diidofatin. Sebutin idul fitri atau idul adha, usolli idul fitri, usolli idul adha. Mau sholat idul fitri atau sholat idul adha, sebutin tuh usollinya, sebutin namanya idul fitri atau idul adha. Kenapa? Karena ini tinjauannya adalah dari segi dia ini bisa ta'in dengan diidofatkan. Kalau yang tadi bisa ta'in, bisa jelas karena nama yang masyhurnya. Kalau yang ini bisa jelas kalau diidofatkan, maka mesti diidofatkan. Atau sholat khusufil qamar, khusufis samsi. Jelasin ini gerhana matahari apa gerhana bulan. Ini nggak perlu disebutin gerhana matahari, gerhana bulan juga udah masyhur kok. Bukan, ini mah bukan dari yang segi masyhur, tapi ini dari yang segi mesti diidofatkan. Jadi dijopetin tuh khusufis samsi atau khusufil qamar. Sebutin samsunnya, sebutin qamarnya. Tuwa sunnatuz zuhri. Nah, sholat sunnah zuhur qobliyah. Sholat sunnah zuhur qobliyah atau ba'diyah. Sebutin tuh qobliyah sama ba'diyahnya. Sama nggak orang sholat sunnah qobliyah sama sholat sunnah ba'diyah? Bentuknya sama nggak? Sama. Yang bikin beda itu niatnya. Orang habis pada sholat zuhur, setiap orang yang sesudah sholat zuhur, setiap orang habis sholat zuhur, ente lihat dia sholat sunnah 2 rakaat. Kira-kira tuh sholat sunnah apa? Belum tentu, bisa jadi nggak qobliyah? Bisa jadi. Kenapa? Karena emang waktunya nggak kodok. Emang waktunya nggak? Waktunya. Kenapa? Karena waktu qobliyah zuhur adalah di waktu zuhur. Waktu ba'diyah zuhur adalah di waktu zuhur. Cuma ba'diyah biasanya sesudah sholat. Atau qobliyah biasanya sebelum sholat. Tapi kalau misalnya orang sekarang gini, kalau ini masalah pinter sama nggak pinter doang. Pinter sama nggak pinter gini, ente ke masjid ya, habis ke masjid orang udah komat, mau sholat qobliyah nggak? Kira-kira mau sholat qobliyah nggak bakalan, langsung mau ngapain? Berjamaah. Nah habis berjamaah mau sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang dipilih? Ba'diyah, kenapa? Rawatib ini, rawatibnya mau akad. Selesai ba'diyah, mau sholat lagi 2 rakaat. Mau pilih apaan? Mau pilih yang muakkad atau yang goer muakkad? Kalau yang pinter pasti gue pilih muakkad. Apaan berarti? Qobliyah zuhur. Berarti sholatnya sama 4 rakaat. Cuma yang satu, misalnya yang orang-orang yang bukan orang-orang
Yang memahami bahwasanya sholat ba'diyah adalah sesudah zuhur, sholat qobliyah adalah sebelum zuhur, dia bakal lebih memilih apa? Ghair muakkad. Berarti ba'diyah lagi dia di sini. Nah, kalau yang cerdik, dia bakal ngerjainnya apa? Yang muakkad, qobliyah, waktunya masih ada. Kenapa? Karena qobliyah itu adalah nama qobliyah. Ini sholat sunnah qobliyah, ini sholat sunnah ba'diyah. Dikerjain ini ba'da zuhur, sama nggak sholatnya? Iya, nggak, maksudnya bakal sama nggak sholatnya? Beda. Kenapa? Karena yang satu ini qobliyah zuhur, yang satu ba'diyah zuhur, beda. Tuh. Jadi dapat muakkad dua-duanya tuh. Dapat muakkad dua-duanya. Qadha bukan. Kalau qadha udah di luar waktu, ente udah asar atau yang asar dah takut masalah Isa, habis Isa rindu apa, pengen sholat lagi kayaknya. Nah, kalau pinter pilih sholat apaan? Ini wajib udah terlaksana semua. Wajib udah terlaksana. Witir ntar belakangan dah, witir biasanya belakangan. Habis sholat Isya udah sholat sunnah ba'diyah Isya. Tadi qobliyahnya udah sebelum Isya. Aduh, masih pengen sholat nih. Sholat apa ya? Sholat sunnah biasa jangan. Cari tadi dari lohor udah belum tuh yang lohor ba'diyah qobliyahnya tuh. Cari yang gitu-gitu dulu tuh. Nah, itu udah juga baru yang lain dah tuh sunnah-sunnah yang receh. Dalam urusan niat, itu kan lagi ngomongin urusan niat ya. Dalam urusan niat, nah itu jadi mesti ditain. Kenapa? Karena pentakyinan inilah yang bisa membedakan ini sholatnya sholat apa. Ini sholatnya sholat ba'diyah atau sholatnya qobliyah. Nah, ketahuan dari situ. Jadi kalau niat sholatnya jadi usolli sama nama sholatnya. Itu nanti tadi pembagian nama sholatnya apakah dia yang masyhur atau dari segi idhofah. Wa in qadamaha, walaupun dia mendahului orang tersebut akan sholat tersebut alal fardi, dari sholat yang fardu tuh, walaupun sholat fardu duluan habis itu baru. Kenapa? Karena ini masih waktunya, karena masih masuk ke dalam waktunya. Awil ba'diyati atau sholat ba'diyah. Nah, wakaza, dan itu sama seperti qobliyah dan ba'diyah. Kulluma, adapun tiap-tiap sholat lahu baginya, bagi sholat tersebut rotibatun, ada sholat rawatib qobliyah wa ba'diyah. Tuh mau misalnya Isya nanti ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Adapun asar, nah ini hanya qobliyah, itu pun nanti masuknya ke dalam muakkad atau ghair muakkad. Ada perbedaan pendapatnya tuh. Nah, na'am. Ya, nah sekarang pertanyaannya gimana nih? Tentang sholat ini sholat, misalnya terkenalnya. Ini sholat kalau mau dimasukin sebagai sunnah zusabab atau mau dimasukin ke dalam yang punya waktu atau mau dimasukin ke dalam sunnah mutlak, masuk nih sholat. Ini gimana niatinnya? Naam, benar. Matan dariju, segala sholat yang tercakup bi ghairiha, pada selain sholat zusabab atau sholat sunnah, naflan muakkad atau naflat zusabab, la yajibu, tidak wajib apa ta'inuha, menentukan nama sholat tersebut. Bin nisbati, jika dikaitkan li sukuti tolabiha, gugurnya kewajiban niat. Bal lihiyazati tawabiha, akan tetapi hanya sekedar untuk memperoleh ganjarannya, pahalanya. Contoh, tahiyatul masjid. Jadi kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, kalau ditanya, tahiyatul masjid zu waktin apa zu sababin? Tahiyatul masjid sholat sunnah nggak nih? Setuju nggak nih? Setuju ya? Setuju nih, sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah. Iya, dia setuju dulu kan enak ya, udah setuju semuanya, sepakat nih, berarti ulama udah sepakat nih. Udah sepakat ya, dia sholat sunnah. Pertanyaannya, dia ini sholat sunnah yang dilaksanakan karena sebab apa karena waktu? Sebab, apa sebabnya? Masuk masjid. Nah pertanyaannya, dia ini termasuk yang wajib ditakyin nggak?
Nah itu pertanyaan, wajib ditain nggak usolli tahiyatal masjid untuk apa? Untuk sholat ini jadi-jadi. Bahwasanya ini adalah sholat sunnah masuk masjid. Nah itu jawabannya tadi. Kalau cuma sekedar untuk jadi sholatnya, orang masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Ente boleh nggak ente bilang, oh lagi sholat sunnah tahiyatul masjid? Hah? Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Sah nggak? Sah. Pas kita tanya, tadi lu niat sholat tahiyat? Enggak. Aduh, salah berarti tebak. Enggak salah. Benar tuh dia. Duduknya dia di dalam masjid, makruh nggak? Jadi makruh nggak? Ini kan begini, orang duduk aja masuk ke dalam masjid, tahu-tahu duduk atau sholat gagal. Pantas nggak? Pantas nggak? Nggak pantas. Bagusnya apa? Sholat dulu 2 rakaat. Bagusnya sholat dulu 2 rakaat. Kalau kita ngejawab bagusnya sholat dulu 2 rakaat, atau mau jawab bagusnya sholat sunnah tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, lebih bagus mana bahasanya? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama udah cukup, bagusnya sholat dulu 2 rakaat. Bagusnya sholat dulu 2 rakaat. Lu mau sholat apaan kek? Bebas. Cuma kalau misalnya kita nggak niatin sholli sunat tahiyah masjid, nggak dapet pahalanya. Cuma sebutan nggak pantesnya hilang nggak? Hilang tuh sebutan nggak pantasnya. Jadi pantas nggak dia duduk di masjid sekarang? Pantas. Kenapa? Gue udah sholat 2 rakaat. Lo sholat apa tadi? Qobliyah. Kok pantas hilang? Iya. Kan tadi sebutannya apa? Sholat dulu 2 rakaat. Lu mau sholat apaan kayak nggak jadi masalah. Yang penting lu udah sholat 2 rakaat, abis itu lu duduk dari masjid. Tuh, cuma bagusnya sholat yang diambil adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kan modelnya kita ini bukan itu kan ya. Modelnya kan, tar sholat tahiyatul masjid juga, tar gue sholat sunnah wudu juga, sholat qobliyah lain lagi. Banyak kan nih? Nah ini termasuk tahiyatul masjid ini. Di sini dikatakan kalau mau mendapatkan pahalanya, tulihiyah zatih tawabiha, itu niatin. Jadi dia ini termasuk sholat yang niatnya boleh ditemplokin ya. Sholli qobliyah ma'at tahiyah, cakep banget. Ini mah santri-santri males ya. Usolli zuhro qobliyah ma'at tahiyah ma'al wudu ma'a istikharah. Ya, tuh ya di sini dikatakan tahiyatul masjid wa sunnati ihram, sunnah ihram, ya, apalagi wa wudu'in, sholat sunnah wudu, wa istikharatin, sholat sunnah istikharah, wa tawafin, sholat sunnah tawaf. Ini sholat yang kalau kita niatin dapat deh. Ya, kalau bahasa Betawinya keramben namanya. Keraup dah semuanya tuh. Jadi inilah yang disebut dengan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tuh, jadi niatnya tuh ya yang penting tuh. Jadi binisbati li sukuti tolabiha la yajibu ta'in, enggak wajib ditainin. Kalau yang salat-salat seperti ini enggak wajib kita usolli sunat tahiyah. Tapi kalau mau seperti itu enggak jadi masalah ya. Bahasanya enggak wajib. Kalau enggak wajib berarti boleh disebutin, nggak jadi masalah. Mau nggak disebutin juga nggak apa-apa. Tuh nggak wajib. Cuma disukuti tolabiha artinya ketika misalnya seseorang mau pakai sunnah ihram tapi dia nggak pakai sholat sunnah ihram dulu, itu nggak pantas. Sholat sunnah ihram dulu baru pakai ihram. Cuma jadi nggak ihramnya seumpama dia misalnya nggak sunnah ihram? Jadi udah ya nggak bermasalah apakah sah atau tidak sahnya, enggak. Ini cuma kaitannya nanti apakah makruh, pantas atau enggak. Pantas itu aja. Orang masuk masjid, dia nggak sunat tahiyatul masjid, duduk gak dia di masjid? Kali habis itu kesambar petir gitu, enggak kan? Biasa aja, aman-aman aja, enggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuma nggak pantas gitu doang. Nah dari segi nggak pantasnya iya. Nah kalau kita niatin, maka tuh bukan cuma nggak pantasnya doang yang hilang, nggak pantasnya hilang, jadi pantas. Kemudian pahalanya juga dapat tuh, pahalanya dapat. Nah inilah kemudian yang memaknai niatul, bukan cuma yang satu apa tadi sekali mendayung ya, kayaknya nggak
Harusnya apa? Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya berapa banyak kalau niat tadi? Iya, tapi sholatnya satu, niatnya banyak. Jadi dapat semuanya. Gitu. Nah, faidah qasada fatu ya apa? Ya ihramin wa tawafin wala tustarotu, dan tidak disunat, tidak disyaratkan. Nah, ketika sholat sunnah, kalau tadi kan kiasannya seperti ini, berarti kalau sholat sunnah usolli ta'in nama sholatnya ama sebut nafliyah. Sebagaimana tadi sholat wajib kan usolli ta'in fardiyah. Ya berarti kalau dikiasin nafliyah. Oh, ternyata enggak. Wala tustarotu. Kalau sholat sunnah mah tidak disyaratkan. Apa niatun nafliyah? Niat sunnahnya. Jadi enggak disyaratkan ini usolli sunnatat tarawih. Besok begitu kali-kali jadi apa, jadi bilang usolli tarawih katanya sunatan. Diniatin aja nggak wajib ya, jangan. Ini niatnya aja nggak wajib tuh ya. Wala tustaratu, tidak disyaratkan niatun nafliyah, niat sunnahnya. Nah itu kalau sholat sunnah yang tadi disebutin tuh. Jadi apa yang mesti kita pahami itu doang ya. Nggak semua sholat sunnah kemudian masuk. Ya, jadi tingkatannya ada begini seperti ini ya. Kalau bisa kita pahamin, yang pertama ada yang zuwaktin. Zuwaktin ini nanti ada yang tingkatannya ta'in, wajib ta'in, ada yang zuwaktin boleh ta'in, ada zuwaktin yang sama sekali nggak mesti ta'in, mutlak udah. Tuh, jadi ada yang mesti ta'in, ada yang dikaid tadi muqayyad, apakah ini tahiyah masjid atau sunnah ihram atau wudu, istikharah, tawaf ya. Bahkan ya kalau sholat sunnah wudu nih, sholat sunnah wudu itu kita nggak disunatkan lagi tajdidul wudu. Jadi gini, sholat lohor nih, habis sholat lohor, selesai sholat lohor, mau sholat ba'diyah misalnya, ba'diyah apa? Ba'diyah zohor, bagus ya wudu lagi? Bagus wudu lagi nggak? Bagus apa? Tajdidul wudu namanya. Saya niat wudunya, tapi niatnya bukan raf'il hadas, tapi niatnya tajdidul wudu. Selesai wudu. Abis itu kita sholat sunnah wudu dulu misalnya sebelum sholat ba'diyah, sholat sunnah wudu. Abis sholat sunnah wudu, sunnah tajdidul wudu lagi nggak? Enggak, udah. Jadi sholat sunnah wudu itu tidak kemudian kita disunahkan untuk memperbarui wudu lagi. Sebab kalau disunahkan untuk memperbarui wudu lagi, orang rata-rata yang habis wudu ngapain dia? Tahu nggak siapa yang suara telapak kakinya kedengeran sampai ke aras waktu Nabi Mi'raj? Nah itu, apa kerjaannya? Nah itu selalu tajdidul wudu, memperbarui. Jadi ada memperbarui wudu, ada apa lagi, satu lagi mendawamkan wudu. Sama nggak nih dawam wudu sama tajdidul wudu? Beda ya. Orang yang tajdidul wudu bisa jadi dia dawamul wudu nggak? Belum tentu. Orang yang dawamul wudu bisa jadi tajdidul wudu nggak? Belum tentu juga. Belum tentu. Contoh kalau yang tajdidul wudu kayak tadi itu, habis sholat zuhur dia wudu lagi mau sholat ba'diyah. Pas mau sholat ba'diyah dia sholat sunnah wudu dulu. Seumpama sholat sunnah wudu itu disunahkan untuk tajdidul wudu, orang bakal wudu lagi. Habis itu ngapain? Sholat sunnah wudu lagi. Habis itu maka sholat sunnah wudu itu tidak dituntut, ya tidak dianjurkan untuk tajdidul wudu lagi udah. Jadi ketika misalnya kita habis wudu, habis itu kita sholat sunnah wudu, habis itu kita mau sholat zuhur, wudu lagi nggak? Nggak dianjurkan. Kenapa? Karena sholat sunnah wudu tidak kemudian membatalkan tajdidnya gitu ya. Orang yang wudunya baru, kemudian abis itu dipakai buat sholat sunnah wudu, masih disebut baru gak nih wudunya? Buat sholat zuhur? Masih. Tuh kelebihan sholat wudu tuh kayak gitu. Kelebihannya dia nggak kemudian membatalkan tajdidul wudunya seseorang. Itu sholat sunnah wudu. Jadi wa tawaf wala istaratu niat tafiyah. Nah wa yakfi fin nafli, yang selanjutnya ada sholat yang modelannya kayak gini nih. Ini disebutnya sholat sunnah mutlak. Ini disebutnya sholat sunnah
Mutlak. Kenapa mutlak? Karena nggak mastuhiro tadi. Ini bukan sholat-sholat yang zusababin istahar. Bukan sholat punya sabab yang masyhur. Lo sholat witir? Bukan. Duha kali kodok? Bukan juga. Ba'diyah Isya? Bukan. Qobliyah Isya? Bukan juga. Terus lo sholat sunnah apaan? Sholat sunnah. Apaan? Nggak ada apaannya. Sholat sunnah apaan? Sholat sunnah nggak ada apa-apaan. Nah itu disebutnya sholat sunnah mutlak tuh. Berapa rakaat? Bebas dah nih. Sholat sunnah mutlak bebas tuh. Berapa rakaat kira. Sholat sunnah mutlak tuh. Cuma kan intinya aturannya apa? Kalau sholat malam masna dua-dua. Gitu aja aturannya. Artinya ini aturan bukan aturan yang kudu, enggak. Cuma aturan baiknya, bagusnya ya kalau malam dua-dua. Dua salam gitu. Kalau siang nah berarti dua, berarti empat dan seterusnya. Devina paling mutlak niyatu fi'li sholah. Nah kalau yang niat sholat sunnahnya mutlak, maka yang diwajibkan hanya usolli aja udah. Jadi pas takbiratul ihram apa? Usolli bar, usolli bar. Udah begitu ya. Lu sholat apa? Sholat usolli. Sholat usolli. Nah ini jadi yang diwajibkan cuma usolli. Ya. Li'annahu adna darajatiha. Kenapa? Karena yang namanya naflun mutlakun itu adna darajatiha, tingkat derajat sholat sunnah yang paling dasar. Yang paling dasar dari sholat sunnah adalah sholat sunnah mutlak. Tupa iza qasoda. Nah nanti kalau dia bermaksud fa'laha mengerjakannya wajabah husuliha, maka wajib hasil tuh. Ya nanti misalnya usolli sunnatan kayak apa? Tahajud masuk gak nih? Masuk di mutlak. Inti malam-malam tengah malam bangun tidur habis itu sholat 2 rakaat. Sholli Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang tanya, lu sholat apa tadi? Tahajud. Lu niatnya usolli doang. Nah, berarti bohong nggak? Nggak bohong. Kalau dimaksudkan itu, ya maksudnya apa nih? Maksudnya sholat tahajud. Jadi nggak? Jadi udah. Walaupun nggak disebutin lapasnya, walaupun nggak dilapaskan nggak ditayinkan, udah jadi tuh. Tapi kalau misalnya yang tadi yang witir, nah ini mesti pakai nama sebutannya itu, nama sebutannya. Nah yang selanjutnya watakbi. Nah dari sini nanti bisa dipahami nih. Jadi intinya itu dulu, kenalin. Oh ini sholatnya sholat apa? Zusabab mustahar. Sholat zusabab yang namanya masyhur. Oh ini sholat zusabab yang namanya mesti diidopatin. Oh ini sholat zusabab yang namanya itu dua-dua ya, paling yang masuk dengan yang diidopatkan. Oh ini sholat yang zuwaqat yang masyhur. Oh ini zuwaqat yang mesti diidopatin. Kalau zuwaqtin yang mustahar. Contohnya apa? Ayo. Zuwaktin mustahar. Zuwaktin sholat yang punya waktu tapi masyhur sebutannya apa? Tarawih tadi, duha, witir. Zuwaktin tapi idopat. Qobliyah zuhur, Idul Fitri, Idul Adha. Nah itu zuwaktin, waktunya adalah waktu pagi-pagi deh. Waktu tapi idopat. Nah ada lagi zusabab tapi masyhur. Apa ya? Ini nggak disebutin nih. Itu idopat. Kusupul komar, kusupul samsi. Zuwaktin, zusabab tapi mustahar. Sapar masuknya yang bukan ta'in ya. Dia masuk yang bukan ta'in tuh. Hampir nggak ada, bukan nggak ada ya, mungkin belum ketemu kali ya. Nah ada yang zusabab tapi idofat itu kusupul komar, kusupul samsi, itu dua. Ada selain itu istikhoro itu masuknya zusabab muakhor, belakangan sebabnya. Sebab hasilnya belakangan, makanya disebutnya belakangan deh. Perlu tahu ya, kenapa? Karena ntar kaitannya sama tentang masalah tahrim, sholat-sholat yang diharamkan. Jadi sholat-sholat yang diharamkan itu cuma sholat sunnah mutlak nih yang tadi. Abis asar selesai udah sholat asar, ente sholat usolli Allahu Akbar, haram itu? Haram tuh, bukan dapat pahala malah dosa. Tuh kalau sholatnya dengan catatan sholatnya adalah sholat
mutlak, sholat sunnah mutlak, atau sholat yang sebabnya belakangan. Makanya ada yang menyatakan sholat jenazah. Nah ini ada khilafiyah dah tuh. Sebab ada yang menyatakan sebabnya duluan, ada yang menyebabkan sebabnya belakangan. Ini tergantung mau milih yang mana. Sebab kalau yang milih sebabnya duluan apa? Mandiin, dia ada mayatnya udah dimandiin. Nah udahlah sholatin. Ada lagi yang ini sebabnya belakangan. Apa sebab belakangan? Doa. Karena sholat jenazah itu adalah doa. Doa itu hasilnya belakangan nih, maka termasuk yang belakangan. Itu tinggal kita dah mau nyikapin, mau milih yang mana tuh. Ada lagi yang menyebutkan taharinya, kesengajaannya, unsur kesengajaannya itu yang menyebabkan diharamkan. Ada yang mengharamkan sholat jenazah sesudah asar. Jadi perlu pahamin ini dulu nih. Inti pahamin sunnahnya nih, sunnah yang zusabab atau sunnah yang zusababnya mau bareng atau zusababnya duluan. Kalau sababnya duluan enggak jadi masalah, atau sababnya bareng. Tuh nggak jadi masalah kalau sababnya duluan atau sababnya bareng. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak atau yang sebabnya belakangan, atau yang sebabnya belakangan. Wa takbiratul ihrami, yang kedua adalah takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Sahabat terakhir kita baca Fatihah khusus buat guru-guru kita, mobil khususnya untuk pimpinan pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah anak-anaknya, berkah keturunannya, berkah keluarganya, berkah anak-anak didiknya, berkah majelis-majelisnya. Bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.